Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masya'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u afdulu ayyil Qur'an. Jadi ini menerangkan nama ayat kursi yang keempat, yaitu afdolul Quran. Jadi paling utama-utamanya ayat di dalam Al-Quran, yaitu adalah nama ayat kursi afdolul Quran. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama akhrajahul imamu al-Baghawi fi mu'jami sahabati wa ibnu Asakiri fi tarihihi an Rabi'ata bin Harith radhiyallahu anhu qol. Jadi diceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana seperti hadis yang dikeluarkan oleh atau diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi fi Mu'jami Sahabati di dalam kitab Mu'jamnya Sahabat, kitab Mu'jami Sahabat, wa Ibnu Asakir fi Tarihi, dan di dalam kitabnya Ibnu Asakir dan diriwayatkan oleh Ibnu Asakir fi Tarihi dalam kitab tarikhnya Ibnu Asakir an Rabi'ah bin Harithi radhiyallahu anhu. Jadi perawinya itu tadi, kemudian ini adalah sanadnya hadis dari Rabi'ah bin Haris radhiyallahu anhu. Qala, Rabi'ah bin Haris berkata, su'ila Rasulullahi. Jadi Rabi'ah bin Haris berkata bahwa su'ila Rasulullah pernah ditanyai, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul Qur'ani afdulun. Jadi ayat dari Al-Qur'an mana yang paling utama? Qala as-suratu allati yuzkaru fihal baqaratu. Jadi Rasulullah menjawab bahwa surah dalam Al-Qur'an yang paling utama yaitu adalah surat di mana yang di dalamnya itu disebut yuzkaru fiha al-baqaratu, disebut kata al-baqarah atau sapi ya, al-baqarah, di mana di dalam surat tersebut disebut kata al-baqarah itu. Berarti artinya yaitu afdolu surah di dalam Al-Qur'an, surah yang paling utama di dalam Al-Qur'an itu adalah surat Al-Baqarah. Qila fa'ayyu, kemudian qila fa'ayyu ayil baqarati afdolun. Kemudian si penanya itu meneruskan pertanyaannya, fa'ayyu ayil baqarati afdolun, dari surat Al-Baqarah tersebut ayat mana yang paling utama, maksudnya seperti itu. Qala ayatul kursi. Rasulullah menjawab yaitu ayatul kursi wa khawatimu suratil baqarati nazalat min tahtil arsy. Dan Rasulullah menjawab bahwa ayat yang paling utama di dalam surat Al-Baqarah itu adalah ayat kursi dan akhirnya surat Al-Baqarah, ayat yang berada di akhirnya surat Al-Baqarah, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ya, nanti dicari sendiri, itu doa sudah populer, sudah sering digunakan oleh kita semua, tapi terkadang kita nggak tahu apa itu hadisnya. Jadi ini hadisnya, itu termasuk adalah ayat yang paling utama di dalam surat Al-Baqarah, akhirnya surat yang paling akhir dalam surat Al-Baqarah, maksudnya seperti itu. Wa akhraja Waqi'un wa Abu Dzarrin al-Harawi anit Taisiri qala. Jadi sebuah hadis lagi di mana diriwayatkan oleh Waqi' wa Abu Dzar al-Harawi dan Abu Dzar al-Harawi. Ini bukan Abu Dzar sahabat Rasulullah ya, tapi ini merupakan dari golongan tabi'in, karena ini dia di sini wa akhraja Waqi'un disebutkan di sini dia itu sebagai perawinya, perawi hadis itu dari golongan tabi'in, berarti orang yang
termasuk bukan dari golongan sahabat lah ya, berarti orang yang tidak menangi atau tidak sezaman dengan Rasulullah. Wa akhraja Waqi'un wa Abu Dzaril Al-Harawi. Jadi di sini adalah perawinya hadis adalah Waqi' dan Abu Dzar Al-Harawi. Anit Taisiri qala sa'altu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Jadi sanadnya hadis adalah Taisir. Beliau berkata sa'altu Ibnu Abbasin. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Abbas dan Ibnu Abbas. Jadi ayu suratin fil Qur'ani afdalun qala al-Baqaratu qultu fa ayu ayatin qala ayatul kursi. Jadi Taisir ini bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, surat mana yang paling utama di dalam Al-Qur'an? Kemudian Ibnu Abbas menjawab yaitu adalah surat Al-Baqarah. Fakultu, kemudian Taisir bertanya lagi, fa ayu ayatin qala ayatul kursi. Kemudian bertanya lagi dalam surat Al-Baqarah tersebut, fa ayu ayatin itu ayat mana yang paling utama? Qala, kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas ayatul kursi, yaitu adalah ayat kursi. Wa akhraja Ibnu Dorisin anil Hasani anna rajulan mata akhuhu fara'ahu fil manami. Jadi ada sebuah cerita lagi, cerita yang bagus diceritakan oleh Ibnu Doris anil Hasani, dari cerita yang bagus, anna rajulan mata akhuhu, sesungguhnya ada seorang lelaki di mana lelaki itu punya saudara yang sudah meninggal, fara'ahu fil manami, kemudian si rajul ini melihat saudaranya yang telah meninggal itu di dalam mimpinya. Faqala ya akhi ayyul a'mali tajiduna afdalun. Saudara yang masih hidup ini di dalam mimpinya bertanya kepada saudaranya yang telah meninggal, wahai saudaraku, dari amal-amal itu mana yang kamu temui di sana itu yang paling utama? Qala, kemudian saudara yang sudah meninggal menjawab Al-Qur'anu, yaitu adalah Al-Qur'an. Qala, kemudian saudara yang masih hidup bertanya lagi, fa'ayyul Qur'ani afdalun. Kemudian saudara tersebut yang masih hidup bertanya, lalu dari Al-Qur'an itu surah mana yang paling utama? Qala ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian saudara yang telah meninggal tersebut berkata, ayat yang paling utama di dalam Al-Qur'an itu adalah ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiri sampai wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Qala, kemudian saudara yang masih hidup ini bertanya lagi, tarjuna lana syai'an, apakah engkau mengharapkan sesuatu, apakah engkau mengharapkan dari kami ini yang masih hidup itu sesuatu dari kami yang masih hidup ini? Kemudian saudara yang telah meninggal menjawab, qala na'am, iya. Innakum taf'aluna wa la ta'lamuna wa inna na'lamu wa la na'malu kadza fituril mangthur. Jadi si saudara yang masih hidup ini bertanya kepada saudara yang sudah meninggal di dalam mimpinya, apakah kamu mengharapkan sesuatu dari kami yang masih hidup ini? Qala na'am. Kemudian yang saudara yang sudah meninggal menjawab, iya, saya mengharapkan sesuatu itu karena sesungguhnya kamu semua yang masih hidup itu bisa mengamalkannya, bisa melakukannya, sedangkan kami tidak bisa, gitu maksudnya. Innakum taf'aluna wa la ta'lamun, sesungguhnya kalian semua yang masih hidup itu bisa mengamalkannya, bisa melakukannya, sedangkan kalian semua tapi tidak mengetahuinya, gitu. Jadi wa ana na'lamu wa la na'malu, dan sedangkan saya itu mengetahuinya tapi kita tidak bisa mengamalkannya. Artinya orang yang telah meninggal itu sudah putus dari segala amal perbuatan, sudah tidak ada kesempatan lagi lah orang yang sudah meninggal itu. Jadi orang tersebut mengharapkan bahwa kalau saya menafsiri secara pribadi itu bahwa dibacakan ayat kursi di mana atau dibacakan sesuatu di dalam Al-Qur'an di mana yang pahalanya itu ditujukan kepada si saudara yang meninggal tersebut. Karena apa? Karena sesungguhnya orang yang masih hidup itu bisa melakukannya, bisa mengamalkannya, tapi orang yang masih hidup itu tidak tahu, gitu loh, tidak tahu apa imbasnya nanti di akhirat, apa
enaknya, apa keistimewaannya nanti di akhirat karena kita belum meninggal gitu. Artinya orang yang sudah meninggal tersebut berkata seperti itu, kamu bisa melakukannya tapi kamu tidak mengetahuinya, tidak mengetahui keistimewaan, keutamaan, kenikmatan dari membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut karena ya masih hidup kan, seperti itu maksudnya ya. Wa ana na'lamu wa la na'malu, sedangkan kami, saudara yang sudah meninggal tersebut berkata, melanjutkan perkataannya, sedangkan kami, saya ini sudah meninggal gitu loh, maksudnya sudah meninggal dan kami tidak bisa mengerjakannya, kami tidak bisa mengamalkannya. Jadi sesuai dengan hadisnya Rasulullah ya, in qata'a amaluhu illa bitalatin, itu jadi orang yang kalau sudah meninggal itu akan putus semua amal perbuatannya, tidak bisa beramal lagi kecuali 3 hal. Nah, sesuai yang dengan hadis itu, hal yang pertama adalah al ilmu yung tafa'u bihi, itu ya. Jadi ilmu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, amal perbuatannya sendiri di dunia. Kemudian amal jariyah, amal yang sudah di jariyah atau amal yang mengalir yang sudah diperbuatnya di dunia. Kemudian anak yang soleh yang mau mendoakannya. Jadi orang yang sudah meninggal itu sudah terputus kecuali 3 hal tersebut. Artinya membaca sesuatu, mengamalkan sesuatu termasuk ayat kursi, ini bagi orang yang sudah meninggal ya tidak ada pengaruhnya karena semua perbuatannya sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kesempatannya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup diberi kesempatan hidup di dunia sehingga dia sudah mati, sudah meninggal. Dia kemudian mengetahui imbas dari segala perbuatannya yang sudah ada di alam dunia, termasuk ini. Jadi termasuk membaca ayat kursi, membaca Al-Quran itu kita semua ini seperti membaca itu biasa saja, kita masih hidup. Padahal ketika kita mengetahui itu nanti di akhirat itu kita akan sangat menyesal lah karena tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang ini, jadi udah hilang kesempatan, dia udah tidak bisa lagi beramal apapun, tapi dia sudah mengetahui semuanya gitu loh, karena dia sudah di alam akhirat. Sedangkan kita yang masih hidup ini kita bisa mengerjakannya, kita bisa mengamalkannya, tapi kita tidak tahu apa imbasnya atau pahalanya nanti di akhirat itu sebesar apa, itu kita tidak tahu. Kita terkadang tahu juga dari kitab-kitab seperti ini, tapi kita juga terkadang mengabaikannya gitu loh, karena tertutupi oleh hawa nafsu kita. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kata Fituril Mangthur, jadi hadis ini, keterangan ini itu dikutip dari musannaf dari kitab Duril Mangthur. Wa yaqulu al-faqir ahsana ilaihil qadir. Jadi berkata al-faqir, orang yang butuh banget, ila rahmatillahi, maring rahmate butuh, seseorang yang sangat butuh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ahsana ilaihil qadir, jadi telah memberi sebuah kebaikan, kebajikan, kebagusan. Al-Qadir itu zat yang maha menguasai, berarti Allah Subhanahu wa taala orang ini mengakui seperti itu ya. Inni kuntu mudima ayatil kursi hina mujawarati inda hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini berkata, orang al-fakir ini orang yang sangat butuh sekali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia itu termasuk ini kuntu, jadi dia itu sesungguhnya itu adalah pengamal ayat kursi atau pengistiqomah ayat kursi, orang yang mengistiqomahkan ayat kursi. Mudima ayatil kursi hina mujawarati, ketika dia bertetanggaan langsung dengan Rasulullah. Ya, hina mujawarati inda hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu ru'ya. Maka beliau itu fara'aitu ru'ya, pernah melihat sesuatu di dalam mimpinya, firraudatil mutahharati, di dalam dia mengetahui sebuah taman, firraudah, di sebuah taman al-mutahharati yang disucikan, yang bagus, yang indah, dan ini kita menafsirkannya itu adalah taman surga. Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengabarkan kepadanya, akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya, qala, Rasulullah berkata, afdalu ayatin min ayil qur'ani Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahwa ayat yang paling utama di dalam Al-Quran itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat kursi sampai akhir, lila akhiri, sampai wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim.
Jadi seseorang al-fakir yang alim, beliau adalah pengistiqomah ayat kursi. Dalam suatu hari dalam mimpinya beliau melihat sebuah taman yang indah sekali, yang disucikan, yang bersih, indah, tidak ada tandingannya. Kemudian Rasulullah mengabarkan kepadanya bahwa ayat yang paling utama di dalam Al-Quran itu adalah la ilaha illallah wal hayyul qayyum, yaitu ayat kursi. Sedangkan orang tersebut adalah pengistiqomah atau pengamal ayat kursi secara terus-menerus setiap hari membaca ayat kursi. Artinya surga atau taman yang indah yang disucikan tersebut yang dilihatnya di dalam mimpinya itu adalah diperuntukkan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah pengamal ayat kursi. Jadi maksudnya seperti itu hadis ini ya. Waruya warawa al-Baghawi Abul Qasim Abdillah fi Mu'jamihi. Jadi diceritakan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi Abul Qasim Abdillah fi Mu'jamihi di dalam kitab Mu'jamnya Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi. An Rabi'ata bani Amrin wad Damsyaqi wal Jurashi. Jadi sanadnya dari hadis itu adalah Rabi'ah bin Amr dan Damsyaqi, sahabat Ad-Damsyaqi, wal Jurashi dan sahabat Jurasi bidomil jimi wa fathir ra'i. Jadi maksudnya bidomil jimi itu jimnya di doma, wa fathir ra'i itu roknya di fathah. Karena di sini tulisannya kan nggak ada harokatnya. Musonef menerangkan bidomil jimi wa fathir ra'i. Jadi jimnya di doma menjadi ju, roknya di fathah jadi ro, berarti juro. Shinnya di kasroh karena di setelah sin itu ada ya, artinya sinnya pasti di kasroh, makanya bacanya wal jurosi bidomil jimi wa fathir ra'i. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam afdolu suratil Qur'anil al-Baqarah tu wa afdolu ayil Qur'ani ayatul kursi wala yanamu wala yunaqadu wala yunaqiduhu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadisnya dari Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah berkata afdolu suratil Qur'ani al-Baqarah tu. Jadi ayat yang surat yang paling utama di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Wa afdolu ayil Qur'ani ayatul kursi, dan yang paling utama di dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi. Wala yunaqiduhu, dan tidak bertentangan ya ucapannya Rasulullah itu, qauluhu alaihi salatu wassalam, maksudnya ucapannya Rasulullah itu tidak bertentangan dengan hadis lainnya, yaitu hadis itu menyebutkan inna afdalul Qur'ani alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di sini Rasulullah berkata bahwa surat yang paling utama di dalam Al-Quran itu kan surat Al-Baqarah, dan di hadis lain Rasulullah berkata bahwa afdalul Qur'ani itu adalah alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah, maksudnya seperti itu. Di sini sama musonef diterangkan wala yunaqiduhu qauluhu alaihi salatu wassalam, artinya di antara kedua hadis tersebut itu tidak bertentangan. Jadi di hadis satunya disebutkan bahwa afdalul surati fil Qur'ani itu adalah surat Al-Baqarah, dan di hadis satunya surat yang paling utama adalah surat Al-Fatihah. Musoneh mengatakan itu tidak bertentangan. Kenapa? Alasannya li'annal murada annal baqarata afdalus suri allati fussilat fihal ahkam. Jadi karena yang dimaksud oleh Rasulullah adalah annal baqarata, sesungguhnya surat Al-Baqarah itu adalah utamanya surat di mana di dalamnya fusilat, dirincikan, diterangkan fihal ahkam, diterangkan beberapa hukum. Banyak sekali hukum di dalam surat Al-Baqarah. Wa duribat fihal amthalu wa uqimat fiha al-hujaju. Jadi dan dari sebuah hukum-hukum yang terdapat di surat Al-Baqarah tersebut itu dipergunakan untuk amthal atau perumpamaan, wa uqimat fiha al-hujaju, dan didirikan di dalam dari hukum-hukum surat Al-Baqarah tersebut hujah-hujah yang sangat banyak. Walam tastamil suratun alama istamalat alaihi. Dan kemudian di dalam surat Al-Fatihah itu walam tastamil tidak mengku atau tidak termuat hukum-hukum sebanyak hukum-hukum yang sangat banyak seperti yang ada di dalam surah Al-Baqarah gitu loh. Jadi
Artinya apa? Artinya tidak konteksnya itu tidak sama. Afdulu apa keutamaan yang paling utama di dalam Al-Qur'an antara surah Al-Baqarah dan Al-Fatihah itu konteksnya tidak sama gitu loh. Karena dalam surat Al-Fatihah itu tidak mengku atau tidak memuat hukum-hukum yang banyak sekali seperti di surat Al-Baqarah. Walam tashtamilu suratun ala ma ishtamalat alaihi min dzalika kadza fil jami'is shaghir. Jadi keterangannya seperti itu ya. Ini diterangkan di dalam kitab Jami'is Shaghir. Ini sudah sampai nama ayat kursi yang keempat. Jadi selanjutnya adalah nama ayat kursi yang kelima. So, alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan memberi manfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman sekalian yang mendengarkan, yang menyimak kajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.